Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Oke Bis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Oke Bis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Reiki tercengang, dan bertanya dengan tercengang, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Tama menatapnya dan bertanya dengan jijik, "Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Melihat Anda berpakaian seperti anjing, apakah kamu masih menderita tuli?" Saat ini, Reiki hampir meledak marah. Dia adalah putra tertua dari keluarga Takahashi dan bintang keluarga yang sedang naik daun. Dia tidak hanya memiliki posisi yang luar biasa di Tokyo, dia juga dikenal luas bahkan di Jepang. Sampai batas tertentu, statusnya di Jepang sangat mirip dengan pria nasional yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Karena itu, karakter Reiki selalu pemberontak. Dalam kamusnya, tidak ada kata toleransi dan bullying. Melihat pemuda seusianya ini mengabaikan Charden dan identitasnya, dia tersedak dengan dirinya sendiri, dan bahkan mempertanyakan apakah dia mengalami tuli intermiten. Menurut pendapatnya, itu adalah kejahatan yang layak mati. Jadi, dia langsung melambai ke depan dan belakang kendaraan, dan belasan pria kuat berjas hitam langsung turun dari beberapa Rolls Royce. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah pengawal dari keluarga Takahashi, dan mereka adalah guru terbaik. Para pengawal turun dari mobil dan mengepung Tama. Semua orang memandang Tama dan pada saat yang sama memandang Reiki. Selama Reiki mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan menyerang Tama. Saat ini, Jeffy dan Ayu di dalam mobil saling bertukar pandang, dan Jeffy berkata, "Tidak ada penipuan dalam hal ini kan?" Ayu menggelengkan kepalanya, "Seharusnya tidak. Jika seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya di jalanan pusat kota Tokyo, Jepang. Bukankah jembatan dari bandara ke kota lebih cocok daripada di sini?" Jeffy rileks, tersenyum, dan berkata, dia pasti mengalami kesulitan tergantung di wajahnya. Tepat setelah dia mengatakan bahwa tidak ada yang menjalankan lampu merah, dia menabrak salah satunya. Setelah itu, Jeffy mengangkat alisnya ke arah Ayu lagi. "Aku merasa Reiki sepertinya sedikit menarik bagimu. Anak ini juga sangat tampan. Ada 5 orang. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya?" Ayu berkata dengan tegas, "Aku tidak akan pernah mempertimbangkan pria Jepang." "Mengapa?" Jeffy berkata, "Pria Jepang setidaknya mirip dengan pria Indonesia, dengan rambut tubuh yang lebih sedikit dan tidak ada bau badan. Jika kamu berubah menjadi pria dari Eropa, Amerika Latin, dan Afrika, itu tak terlukiskan." Ayu mengerutkan bibirnya, "Jangan bilang aku belum berpikir untuk jatuh cinta sekarang. Bahkan jika saya jatuh cinta, aku harus menemukan seorang Indonesia murni." Jeffy bertanya lagi, "Mengapa?" Ayu berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika 2 orang bergaul, mereka memiliki budaya yang sama, tradisi yang sama, kebiasaan yang sama, dan kognisi yang sama. Ini akan menghemat banyak kekhawatiran. Jika aku memberitahu pacarku, aku ingin pergi ke Dunhuang untuk melihat-lihat di Mogao Grotus, dia menjawabku, 'Di mana Dunhuang? Apa itu Gua Mogao? Aku bisa menamparnya sampai mati.'" Jeffy tertawa, "Adikku tersayang, tidak memiliki karakter yang kuat. Apakah tidak apa-apa untuk mengalahkan pacarmu di setiap kesempatan di masa depan?" Ayu berkata, "Aku hanya membuat analogi denganmu untuk memberitahu kamu bahwa pria Indonesia dan wanita Indonesia adalah kombinasi terbaik, jadi kamu tidak boleh membabi buta mengejar cinta asing di masa depan." Jeffy menghela nafas dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Sebaliknya, dia melihat keluar jendela dan melihat bahwa Tama dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, dan ekspresinya sama sekali tidak takut. Dia tidak bisa menahan senyum. Pria Jepang ini dia baik hati, dikelilingi oleh begitu banyak pengawal. "Aku tidak takut sama sekali." Ayu mengangguk dan bersenandung, "Mungkin otakmu tidak begitu baik." Jeffy tersenyum dan berkata, "Jangan katakan, pria Jepang ini cukup tampan." Ayu mendecakkan bibirnya,
doakan agar dia tidak dipukuli dan dirusak oleh Reiko Takahashi nanti. Jeffy tanpa daya, mengapa mulutmu begitu beracun? Ayu bertanya balik, apakah kamu mengenalku sejak hari pertama? Saat ini, Reiki sedang menatap Tama dengan dingin. Dia ingin memberi perintah agar orang-orang memukuli Tama sampai mati. Namun, bagaimanapun, tempat ini dekat dengan Universitas Tokyo dan area pusat kota. Begitu banyak orang menyaksikannya. Jika itu dilakukan secara terbuka, segala macam kehumasan tidak akan terelakkan dalam tindak lanjutnya. Selain itu, ada dua tamu terhormat di dalam mobil, terutama Ayu, yang cukup menggugah selera, dan dia harus menjaga sikap yang memadai di hadapannya. Jika dia menunjukkan sisi sombong dan kasar, itu pasti akan mempengaruhi kesannya terhadap dirinya sendiri. Jadi, dia memandang Tama, mendengus, dan berkata tinggi-tinggi, "Nak, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Aku tidak ingin mengenalmu. Kamu berlutut dan menjatuhkanku 3 kepala. Masalah ini sudah selesai." Tama sepertinya mendengar lelucon. Kamu sepertinya agak bingung dengan situasinya. Inti masalahnya sekarang adalah kamu masih berhutang 2 tangan padaku. Kamu, Reiki benar-benar yakin, dan dia berpikir, senang sekali memberi anak ini cara untuk bertahan hidup, tapi dia berlari ke jalan menuju kematian. Jika aku memanfaatkan situasi untuk mengalahkannya, tidak ada yang akan menyalahkanku. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Anak baik. Aku memberimu wajah, bukan untuk membuatmu senang. Karena kamu tidak ingin wajahmu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan." Setelah berbicara, dia langsung meneriaki pengawalnya, "Pukul dia untukku." Begitu suara itu turun, seorang gadis kurus tiba-tiba bergegas ke kerumunan. Itu adalah gadis yang sedang bermain dan bernyanyi di jalan. Gadis itu bergegas masuk dan berdiri di depan Tama, berkata, "Maaf, pria ini bentrok dengan mafia untuk melindungiku, dan aku harap Anda tidak mempermalukannya." Saat dia berkata, dia membungkuk kepada semua orang. Pada saat ini, Tama langsung menghentikan gadis itu dan berkata dengan ringan, "Orang-orang ini tidak layak untuk kamu membungkuk kepada mereka, pergi dan tunggu." Dia adalah Reiki Takahashi. Gadis itu meneteskan air mata dengan cemas. Dia adalah salah satu generasi kedua terkuat yang kaya di Tokyo. Jika kamu main-main dengannya, kamu akan mendapat banyak masalah. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.